Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, berjumpa lagi bersama saya Nana Mifta dalam program Ngopirong, Ngobrol Pintar. Nah, pemirsa Takalar TV, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dasar di mana setiap masyarakat ataupun warga negara wajib untuk memperoleh pendidikannya. Hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, kita mau tahu nih, di Kabupaten Takalar sendiri seperti apa sih bentuk sistem yang diterapkan khususnya untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Bapak Muhammad Nurdin, SPD, MPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sudah makan, Pak? Sudah, tadi subuh. Alhamdulillah. Ya, jadi Pak Nurdin ini, saya bisa panggil Pak Nurdin ya, merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, yang tentunya Bapak menjadi pemandu ya dalam sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar. Nah Pak, kalau boleh tahu, di Dinas Pendidikan itu sebenarnya ada beberapa bidang, Pak. Apa saja sih sebenarnya ranah kerjanya dari Dinas Pendidikan? Terima kasih. Jadi kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar itu ada 5. Pertama itu adalah Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab terhadap administrasi di Dinas Pendidikan. Kemudian ada bidang kebudayaan, ini yang menangani tentang budaya-budaya yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Kemudian ada di bidang PAUD. Di bidang PAUD inilah yang kemudian membidangi khusus pembelajaran anak usia dini dan usia di atas 21 tahun. Jadi ya di PAUD itu di sini kemudian ada yang kita masukkan di situ, program unggulan kita itu adalah PKBM. Di mana di PKBM ini menampung anak-anak kita, menampung siswa-siswa kita yang tidak bisa ditampung atau tidak bisa ditampung di sekolah formal. Jadi dia sekolah informal. Jadi waktunya fleksibel sesuai dengan waktu siswanya. Kemudian ada bidang GTK. GTK ini yang kemudian mengatur, kemudian menyiapkan para guru ini supaya guru-guru kita ini siap tempur di ya, karena tantangan guru sekarang itu sungguh luar biasa ya, kemajuan teknologi ya, sehingga anak-anak kita ini salah sedikit gurunya terlambat udah kalah cepat sama siswanya, sehingga guru-gurunya ini harus ya setiap saat diupdate lah. Ya, kemudian ada bidang Dikdas, inilah yang kemudian memperhatikan sarana prasarananya, sekolah, buku-buku dan seterusnya. Itu keempat bidang yang ada di Dinas Pendidikan. Ya. Nah Pak, saya lupa ini tahun berapa, tapi kan kita tahu bersama ya bahwa untuk setiap kabupaten ataupun kota yang ada di Sulawesi Selatan itu Dinas Pendidikan hanya menaungi SD, PAUD, SD, SMP ya. Untuk SMA sendiri itu menjadi naungan dari provinsi. Oh, berarti untuk lingkup SD, SMP, PAUD ataupun TK itu semua di Dinas Pendidikan ya Pak. Nah, apa saja sih Pak program-program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan? Mungkin Bapak bisa sebutkan, tadi ada salah satunya PKB ya Pak. Jadi kita di Dinas Pendidikan itu kan pendidikan dasar ya kalau di kabupaten. Ya, jadi usia dini sampai usia SMP. Setelah itu ditangani oleh Dinas Provinsi. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi program unggulan kita. Salah satunya itu satu desa satu PKBM. Satu desa satu PKBM. Kita berharapnya setiap desa ini ada PKBM-nya, karena kita berharap sekali di PKBM inilah kemudian kita tutupi anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah formal. Karena kita lihat IPM kita untuk Kabupaten Takalar untuk bidang pendidikan itu ada 2 hal itu, yaitu adalah harapan lama sekolah
dan rata-rata lama sekolah. Untuk di tingkat nasional itu, angka untuk lama sekolah, harapan lama sekolah itu 13,08, kemudian rata-rata lama sekolah itu 8,54. Kalau kita melihat kita di Takalar, itu masih di bawah dari nasional. Inilah yang kemudian kita coba angkat, coba berusaha untuk kemudian bisa mengejar itu, bahkan kalau bisa kita melewatinya. Karena saat ini Takalar itu untuk harapan lama sekolahnya itu masih di titik 12,42. Sementara rata-rata lama sekolah kita itu 7,49 tahun. Sehingga kita berharap dengan satu desa, satu PKBM ini, anak-anak kita, peningkatan IPM kita itu bisa terkejar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa saat ini pendidikan anak-anak kita itu sangat sangat besar tantangannya. Iya, betul. Ya, kemudian teknologi, tontonan dan seterusnya. Itu yang kemudian kita membuat sebuah program untuk kemudian mencoba mendidik anak kita dengan lebih mendekatkan kepada agama. Jadi kita melaksanakan literasi Al-Quran, literasi Al-Quran. Kita berharap dengan kegiatan ini anak-anak kita itu bisa kemudian kembali, ya, ada waktulah untuk kemudian belajar agama. Dan selain itu, kita juga di Kabupaten Takalar ini ada program gerakan kembali bersekolah. Ya, gerakan kembali bersekolah ini itu teman-teman guru, masyarakat, kita minta datanya, siapa yang punya anaknya putus sekolah dan masih usia sekolah, ya kita ajak kembali. Masalahnya apa? Kita cari sama-sama solusinya. Ya, misalnya kalau masalah ekonomi, dia tidak mampu beli buku, tidak mampu beli baju, ya kita berusaha untuk kemudian bisa membantu dalam pengadaan seperti itu. Nah, Pak, untuk PKBM sendiri, ini kan yang menjadi targetnya adalah siswa yang putus sekolah atau yang sama sekali tidak bersekolah, Pak? Iya. Tidak kenal usia. Tidak kenal usia. Yeah. Berarti ketika ada misalnya anak yang tidak bersekolah, misalnya tidak sama sekali bersekolah dan usianya masuk dalam daftar masih wajib bersekolah, itu juga masuk dalam PKBM berarti? Kalau di PKBM tidak fokus pada usianya sebenarnya. Meskipun dia bukan usia sekolah, dia masih bisa kita ini. Kalau dulu itu ya dikenal dengan paket. Ya, paket A, paket B, paket C. Paket A ini untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk yang setaraf dengan SMA. Ya, jadi semua masyarakat Kabupaten Takalar yang ingin belajar, yang ingin bersekolah, ya kita tampung semua. Jadi tidak hanya fokus pada usia sekolah ya. Dan di sini kita di Kabupaten Takalar ini agak enak masyarakatnya sebenarnya, karena kalau di kementerian itu usia yang bisa dibiayai oleh negara itu cuma sampai pada usia 21 tahun. Iya. Sehingga di atas 21 tahun itulah yang menjadi tanggung jawab daerah untuk kemudian bisa menyekolahkan mereka. Nah, di PKBM inilah kemudian kami menampung mereka. Luar biasa sekali ternyata pemirsa Takalar TV, program-program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan, salah satunya adalah PKBM ini, yang ternyata segala hak dari masyarakat Takalar itu bisa terpenuhi hak pendidikannya ya melalui kegiatan PKBM ini. Nah, Pak, untuk progres dari PKBM ini sendiri di Kabupaten Takalar, kalau mungkin bisa dipersenkan, sudah berapa persen tercapainya program PKBM? Ya, alhamdulillah sampai hari ini kalau pembentukan PKBM itu sendiri, ya kita ada kendala ya, karena PKBM itu harus yayasan yang bikin. Inilah memang jadi dibutuhkan memang orang yang punya jiwa di pendidikan, mau berkorban untuk itu, untuk mendirikan PKBM. Tapi alhamdulillah di tengah keterbatasan itu, sampai hari ini sudah dari 100 desa dan kelurahan itu sudah terbentuk 46 PKBM. Ini yang tersebar di semua kecamatannya. Dan ya menutupi itu tadi,
kadang kita satu yayasan itu kemudian kita suruh untuk kemudian membuat lebih dari satu PKBM supaya desa-desa lain yang tidak punya yayasan yang ini bisa membuat PKBM-nya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada kurang lebih 11.000 siswa yang putus sekolah yang kemudian terakomodir di PKBM. Sudah ada 11.000 orang. Kemudian untuk yang gerakan kembali sekolah itu juga sudah ada 5.000 yang kemudian kita sudah ya tuntaskanlah mereka. Iya, seperti itu. Oh ya Pak, tadi kan kita sebutkan terkait dengan program Ayo Kembali Bersekolah yang dimana kita ketahui bersama bahwa program ini merupakan P22 dari Bupati Takalar maupun Wakil Bupati. Nah, untuk program Gerakan Ayo Kembali ke Sekolah itu sudah sampai mana progresnya Pak? Mulai mungkin dari tahun 2017 ya? Iya, puncaknya kalau untuk pembiayaan itu di 2019. 2019 itu kita sudah menampung kurang lebih 5.000 siswa yang kemudian ini yang kita urusi segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikannya. Jadi mulai penyiapan bukunya, penyiapan pakaiannya, penyiapan sepatu dan lain-lain. Ya, jadi itu yang terdata itu kurang lebih 5.000 itu tadi yang putus sekolah dan itu sudah kita tuntaskan tahun kemarin. Berarti kalau dipersenkan itu Pak dari program? Ya, kalau yang putus sekolah itu ya sudah hampir sekitar 80% yang ya. Nah Pak, saya mau tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di Kabupaten Takalar gitu terkait dengan pendidikannya? Apa sebenarnya masalah yang paling besar? Kenapa sih sampai sebanyak 11.000, ada 5.000 anak yang tidak? Ya, kalau kita di Takalar agak kompleks ya permasalahannya. Mulai dari pendidikan orang tua, ya tingkat ekonomi orang tua, karena ini semua berpengaruh. Kayak misalnya kalau kita daerah-daerah pesisir, mereka lebih memilih anak-anaknya itu bekerja daripada kemudian melanjutkan pendidikan. Sehingga ya itu tadi pas kena gerakan ayo kembali ke sekolah karena alasan mereka tidak sanggup ekonominya, maka kita mencoba untuk menutupi itu. Ya, jadi ya kompleks lah. Pendidikan orang tua yang tidak terlalu menganggap bahwa pendidikan itu penting. Ya. Sehingga memang perlu kerja ekstra dari teman-teman pendidik untuk kemudian bisa memahamkan masyarakat kita bahwa pendidikan itu bukan berarti harus menjadi PNS, ya. Tapi pendidikan itu memang untuk bekal kita sendiri. Dan ini kita kemarin itu kita coba kumpulkan semua kepala desa ya. Kita minta tolong semua kepala desa untuk kemudian membantu kita mensosialisasikan itu tadi bahwa belajar itu penting. Karena belajar itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Seperti itu. Ya, jadi permasalahan yang paling banyak di Kabupaten Takalar yang mengakibatkan ya banyaknya anak putus sekolah itu disebabkan karena kurangnya pendidikan dari orang tua dan juga permasalahan ekonomi. Nah Pak, kalau inovasi dari Dinas Pendidikan sendiri untuk kedepannya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Takalar? Mungkin Bapak pribadi ada harapan sendiri bagaimana kedepannya ataupun ada program-program yang sudah direncanakan oleh Bapak? Ya, sangat menarik ini pertanyaannya. Jadi selain tadi saya sudah sampaikan gerakan Ayo Kembali ke Sekolah, PKBM satu desa satu PKBM, kemudian ada gerakan literasi untuk siswa kita. Saya berpikir bahwa mendekatkan diri pada agama itu bukan cuma siswa kita, tapi kita berharap guru-guru ini pun kita siapkan wadahnya, sehingga kami mencoba untuk menyusun yang ya kami coba memberi nama itu fikir. Fikir. Iya, fikir. Apa itu fikir, Pak? Forum Kajian Islami Guru. Ya, jadi di forum ini kita mencoba untuk kemudian memberi ruang sama teman-teman guru untuk mengembangkan, mendekatkan dirinya supaya nanti pada saat mereka di kelas dia bisa ada ilmu baru lah.
sehingga tidak monoton itu saja yang disampaikan kepada siswa. Jadi kita berharap di sini guru ini kita tetap menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga kalau anak-anak kita suruh ngaji, maka gurunya harus lebih lagi. Kalau siswanya disuruh mengaji 1 halaman misalnya 1 hari, maka gurunya malu dong kalau cuma 2 halaman kan? Dia harus lebih dari itu, sehingga kita siapkan forumnya. Kemudian kita juga berencana, ini bayangan saya ke depan, bahwa kita akan menyiapkan ruang untuk sharing dengan teman-teman guru di tingkat bawah. Jadi kita setiap kecamatan itu kita siapkan forumnya, apakah 1 kali 1 bulan kita kumpul semua, pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan itu kita kumpul, kita sharing apa kendalanya di lapangan, supaya kita tidak cuma berada pada tataran berandai-andai, tapi kita memang melihat, oh realita kita di lapangan seperti ini, sehingga kita bisa mencari solusi untuk permasalahan itu. Saya kira itu yang Pemirsa Takalar TV ya, Masya Allah sekali, dari rancangan program ataupun itu apakah itu sudah terlaksana, Pak? Ada yang sudah terlaksana. Cuma kalau pikir ini masih di tataran dinas. Kita belum sampai di ini. Jadi sementara masih tataran sosialisasi ke teman-teman. Karena kalau langsung klik biasa kaget. Artinya kita mau ini berlangsung secara alami, tidak kayak tidak terlalu ditekankan. Kita mau alami ini, jadi kita berharap mereka yang kemudian menyadari sendiri bahwa kita butuh ini. Iya Pak, betul sekali. Nah Pak, kalau kita kembali kepada program unggulan dari Dinas Pendidikan yaitu PKBM, saya mau bertanya terkait dengan apakah Dinas Pendidikan sendiri yang mendata atau menjemput anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak bersekolah, atau apakah ada mitra dari Dinas Pendidikan ataupun dinas terkait yang bekerja sama dalam hal data-data siswa yang tidak bersekolah begitu? Ya. Kalau di awal itu kita kerja sendiri, kita ambil data juga dari statistik. Ya. Tapi setelah kita melihat, oh sepertinya butuh lagi kreasi baru ini. Ya, sehingga kemarin kita bercoba bekerja sama dengan PMD, dengan kepala-kepala desanya. Jadi kita berharap semua elemen itu ikut berpartisipasi dalam pengentasan pendidikan ini. Kemarin juga kita kerjasama dengan mahasiswa KKN Unhas ya. Ya, kita minta mereka untuk kemudian membantu kita mendata. Jadi sebenarnya intinya di sini Dinas Pendidikan itu tidak terpaku pada kerja mereka, tetapi pada dirinya sendiri. Tetapi kami berharap semua elemen itu bisa berkontribusi dalam pengentasan ini. Karena satu motto kami itu bahwa pekerjaan itu gampang diselesaikan sendiri, tapi lebih gampang kalau kita selesaikan bersama-sama. Luar biasa sekali. Nah Pak, mungkin saya mau minta himbauan mungkin kepada seluruh masyarakat Takalar ya. Bagaimana harapan Bapak kepada masyarakat, apalagi khususnya untuk bidang pendidikan? Makasih. Jadi saya selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar sangat berharap pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan saja, tetapi pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita masyarakat Kabupaten Takalar. Sehingga semua masyarakat itu merasa bahwa belajar, pendidikan, anak masyarakat kita itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga kita bisa berkontribusi semuanya untuk kemajuan pendidikan kita di Kabupaten Takalar. Dan untuk teman-teman guru, tanggung jawab Anda, pekerjaan Anda itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, maka jangan nodai pekerjaan itu dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tupoksi kita sebagai tenaga pendidik. Saya kira itu, terima kasih. Nah, pemirsa Takalar TV, itulah tadi bincang-bincang yang sangat luar biasa kita pada hari ini bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Takalar yang tentunya memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan program-program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh beliau ya terkait dengan program-program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan, yaitu ada PKBM, ada gerakan kembali ke sekolah, dan tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga memfokuskan pada tenaga pendidiknya, di mana tadi sudah disebutkan ada program Fikir, Forum Kajian Islami Guru, dan tadi juga ada program Literasi Al-Quran. Dan dari apa yang disampaikan beliau tentunya kita
semakin terbuka ya bahwa pemerintah Kabupaten Takalar sangat memperdulikan bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar. Untuk itu pemirsa Takalar TV, kita sangat mengharapkan kerjasama bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat untuk sama-sama menyadari bahwa pendidikan itu merupakan hal yang penting yang tentunya wajib dimiliki oleh setiap warga negara terkhusus di Kabupaten Takalar. Saya Nana Miftah, pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga kesediaannya hari ini kita bisa sharing sama-sama. Dan sampai jumpa pada Ngopirong selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.